Derita Kurniati, oknum notaris asal Yogyakarta, dijemput paksa tim penyidik Kejati Sumsel di Yogyakarta. Ia terpaksa dijemput karena selalu mangkir dari panggilan penyidik, setelah dijadikan tersangka dalam dugaan penjualan aset yayasan milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Aspidus Kejati Sumsel menerangkan, peran tersangka membuat perikatan jual beli dan akta jual beli antara tersangka, almarhum MN dan tersangka ZT, sebagai kuasa Yayasan Batang Hari 9 Sumsel dan sebidang tanah di Jalan Puntodewo, Yogyakarta yang sebelumnya sudah ditahan. Jadi peranan DK ini sebenarnya sederhana, hanya terkait dengan jual beli aset itu tadi. Jadi secara material nanti mungkin akan disajikan di persidangan. Untuk kerugiannya apa, Pak? Kerugiannya yang pertama dilakukan perhitungan oleh BPKP, diperkirakan sekitar 10 miliar. Kerugiannya berupa aset tanah dan gedung yayasan itu, gedung umum siswa. Kuasa hukum tersangka menilai Kejati Sumsel terburu-buru dalam menahan kliennya, sebab tersangka tidak menghadiri panggilan penyidik karena kesibukannya. Ditetapkan oleh PH-nya untuk bisa hadir tanggal 15. Tapi kayaknya Kejati ya keburu-buru ya, kemarin dia melakukan penangkapan terhadap ibu Derita di kantornya, dan hari ini nyampe di sini sudah dibuat surat perintah penahanan dan dilakukan penahanan, dan besok pagi mungkin akan diperiksa sebagai tersangka. Ya apapun yang dituduhkan oleh jaksa kita ikutin, nanti akan kita buktikan nanti di pengadilan ya. Ditahannya oknum notaris, penyidik Kejati Sumsel sudah menahan 3 tersangka pada dugaan korupsi penjualan aset asrama mahasiswa Sumsel dengan total kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.